Selama 1 bulan kita menjalankan pembatasan mobilitas, kita sudah lihat dampaknya. Kasus aktif turun dari puncaknya 113.000, sekarang menjadi 16.000. Rumah sakit mulai berkurang jumlah pasiennya. Nah itu saya minta kepada semuanya, mari kita tuntaskan. Jangan berhenti di sini dan merasa sudah aman. Karena faktanya setiap hari masih ada 2.000 sampai 3.000 orang baru yang terpapar COVID. Masih bersama kami di Indonesia Bicara pemirsa, dan saat ini kita sudah kehadiran narasumber, ada Pak Tri Yunis Miko, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Miko. Selamat malam, Mas. Siap. Pak Miko, tadi Pak Anies bilang, Gubernur DKI Jakarta, bahwa selama 1 bulan ada PPKM darurat dan PPKM level 4, jumlah kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta ini mulai menurun. Apakah ini artinya memang aturan untuk PPKM level 4 dan juga darurat ini efektif untuk mengurangi pasien positif, Pak? Ya, PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli sampai 20 Juli menurut saya bisa menurunkan jumlah kasus COVID begitu. Kemudian diperpanjang sampai tanggal 26, dari tanggal 20 Juli itu dengan PPKM peralihan, PPKM darurat yang notabene sebenarnya level 4. Kemudian diperpanjang lagi dari tanggal 26 sampai tanggal 2 dengan PPKM level 4. Menurut saya masih ada dampaknya, walaupun di situ dilakukan pelonggaran, yaitu dengan boleh makan di tempat, di restoran, dan toko-toko boleh dibuka. Tapi itu masih tetap bisa menurunkan kasus COVID. Cuman dampaknya lebih kecil. Ya, artinya lebih kecil dari PPKM darurat begitu. Yang paling baik adalah yang menurunkan paling tinggi kasus COVID-nya adalah PPKM darurat. Kemudian sekarang diperpanjang lagi dari tanggal 3 sampai tanggal 9 Agustus begitu. Menurut saya PPKM level 4 ini juga bisa menurunkan kasus. Cuman seberapa besar menurunkan kasus, sampai indikatornya apa begitu yang tercapai, itu belum ditegaskan. Jadi apakah BOR akan dicapai di bawah 60% begitu. Kemudian apakah positivity rate dikejar sampai di bawah 10% begitu. Apakah kasus COVID yang cuma hanya diberitakan di televisi itu adalah Pak Luhut mengatakan target kita adalah jumlah kasus sampai di bawah 10.000. Nah itu saya mulai pesimis. Ini artinya adalah indikator yang dikemukakan adalah jumlah kasus COVID yang notabene tergantung pada tesnya. Sekarang saja menurun sampai 30.000 karena tesnya menurun begitu. Dan nanti akan diturunkan sampai 20.000 ya tesnya karena jumlah tesnya menurun. Jadi menurut saya pemerintah jangan bermain-main dengan musuh kita yang asli, yaitu COVID-19, kemudian COVID varian Delta begitu. Kalau kita main-main dengan varian Delta dan virus COVID-19, berarti kita tidak siap pada tanggal 17 Agustus 2021 dari COVID-19 maupun varian Delta, begitu, Mas. Nah, tapi menurut Pak Miko, apakah memang penurunan angka testing ini karena memang tenaga kesehatannya yang sakit, atau memang pemerintah yang sengaja membuat seperti itu sehingga angka kasus baru juga menurun, Pak Miko? Ya, bukan pemerintah sengaja, karena pemerintah kesulitan pada tenaga tracernya atau tenaga tracingnya. Jadi sekarang sedang dilakukan rekrutmen besar-besaran pada tenaga tracer dan juga tenaga medis, tenaga paramedis. Kemudian sedang dilakukan besar-besaran, tapi kan masalah rekrutmen yang amat tergantung peminat. Jadi menurut saya mudah-mudahan peminatnya banyak yang mau membela negara ini untuk bebas dari COVID-19. Tapi saya yakin tidak secepat itu. Jadi tanggal 17 Agustus 2021 ya
tidak kita keluar dari tsunami COVID-19 begitu. Ya, jadi harapan saya adalah Indonesia akan terbebas dari tsunami COVID begitu. Tahun tanggal 17 Agustus 2021 begitu. Nah, harapan Pak Miko juga apa ini terkait dengan PPKM level 4 yang diperkirakan sampai tanggal 9 nanti? Baiknya diperpanjang atau dihentikan? Susah untuk memilih. Saya sebenarnya kalau melihat perekonomian rakyat pada saat dilakukan PPKM darurat tanggal 3 sampai 20 Juli itu tidak seberapa efeknya. Tapi begitu diperpanjang dari tanggal 26 sampai dari tanggal 20 sampai tanggal 26, pada tanggal 27 sampai tanggal 2 itu banyak toko-toko yang tutup. Jadi saya juga sedih begitu. Ya, tapi kalau menurut saya, kalau indikator itu belum aman, jadi kayak misalnya, kalau bor itu masih di atas 60%, kalau kemudian angka positivity rate masih di atas 10%, apalagi kalau di atas 15%, saya mendingan tidak hidup begitu. Artinya tidak ada kehidupan perekonomian, meskipun kita tidak makan, tapi kita tidak mati begitu. Jadi harapan saya diperpanjang kalau sampai indikator-indikator itu masih misalnya bornya di atas 60%, kemudian positivity rate masih di atas 15%, kemudian kematiannya yang juga menurut saya masih tinggi, masih di atas 1.000. Saya ya artinya mendingan kita tidak punya kehidupan ekonomi dibanding kita membunuh 1.000 setiap harinya. Baik, harapannya PPKM diperpanjang agar angka kasus baru ini bisa menurun ya Pak Miko. Tapi sebenarnya ada sekarang aturan baru yang tidak termasuk dalam PPKM level 4 di mana ada beberapa wilayah atau beberapa transportasi yang mewajibkan untuk masuk ke wilayah tersebut atau wilayah perkantoran ini harus menunjukkan surat vaksin. Menurut Pak Miko, apakah ini efektif untuk mungkin meminta masyarakat untuk divaksin? Nah, lalu bagaimana dengan masyarakat yang memiliki komorbid yang masih ragu untuk divaksin? Jadi menurut saya vaksinasi jangan dijadikan andalan ya. Terbukti pada tenaga kesehatan yang divaksin juga masih ada orang atau tenaga kesehatan yang terinfeksi lagi. Jadi jangan itu dijadikan tameng begitu. Jangan itu dijadikan alasan. Jadi kalau menurut saya marilah kita menjadikan pemakaian masker itu jadi tameng. Menjaga jarak adalah tameng atau senjata kita untuk melawan virus COVID atau varian Delta begitu. Kalau varian Delta tambah senjatanya pakai masker 2 lapis begitu. Jadi menurut saya harus diajar kepada masyarakat untuk memakai senjata yang benar, bukan kemudian vaksin begitu. Jadi menurut saya vaksin boleh, tapi itu sebagai cover ya atau cadangan senjata begitu, bukan senjata utama. Senjata utamanya tetap pakai masker dan jaga jarak. Saya yakin dengan 2 hal itu saja kalau semua masyarakat melakukan itu, kita akan bebas pada tanggal 17 Agustus 2002 dari COVID. Kalau semuanya melakukannya, saya jamin dengan keilmuan saya bahwa COVID akan hilang di Indonesia kalau semua melakukan begitu. Nah, tapi saat ini apakah memang faktanya masyarakat ini semua sudah melakukan 5M tadi, Pak Miko, menurut Pak Miko? Ya, partisipasi masyarakat itu jauh lebih rendah dari yang saya harapkan begitu. Jadi ekspektasinya saya mengharapkan masyarakat yang lalai hanya 20%. Ternyata itu besar, lebih besar dari 20%. Jadi bisa 40% angkanya, bisa 45%. Jadi menurut saya bagaimana musuh ini akan hilang kalau 40% adalah pembangkang. Saya anggap itu adalah pembangkang yang tidak melakukan 5M begitu. Jadi saya anggap mereka adalah pengkhianat bangsa ini kalau tidak menerapkan 5M. Saya yakin
bahwa dengan menerapkan protokol kesehatan semuanya tidak ada tawar-menawar, kita akan bebas dari COVID-19 atau varian Delta. Kalau pakai masker kedua begitu kita akan bebas. Baik, Pak Miko, ini kita ada data di mana survei serologi di DKI Jakarta ini mengatakan bahwa di atas 53,7% warga DKI Jakarta ini telah terinfeksi virus corona. Apakah ini juga bisa diartikan bahwa 53% warga Jakarta ini sudah membentuk kekebalan di dalam tubuh sendiri, atau apa yang bisa dibaca dari data ini, Pak Miko? Ya, jadi dari survei paling survei di DKI Jakarta itu 44,5% warga Jakarta sudah terinfeksi virus COVID. Itu artinya 44,5% orang Jakarta yang memang sudah mempunyai kekebalan karena sudah terinfeksi virus. Tapi kalau kita lihat dari penelitian di Cina bahwa bahwa antibodi virus COVID itu menurun saat 6 bulan. Artinya orang yang terinfeksi juga akan menurun kekebalannya setelah 6 bulan begitu. Jadi menurut saya bahkan dari yang terinfeksi begitu, saya punya pengalaman dari keluarga saya sendiri 2 kali terinfeksi COVID, ada yang 3 kali keluarga saya 3 kali terinfeksi dalam waktu 3 bulan. Bayangkan, dalam 1 bulan atau 2 bulan saja kita bisa terinfeksi COVID lagi begitu. Jadi menurut saya imunitas yang timbul akibat baik itu infeksi alamiah ataupun vaksinasi, itu imunitasnya tidak akan berjalan lama begitu. Imunitasnya adalah jangka pendek, kurang dari 1 tahun begitu. Jadi menurut saya ini tantangan yang besar. Jadi senjata andalannya adalah pakai masker dan jaga jarak. Itu senjata utamanya. Itu adalah bambu runcing pada saat kemerdekaan kita. Kalau kita mau memerdekakan negara ini dari COVID-19, dari varian Delta, varian Alpha, semua penduduk kita harus pakai masker dan jaga jarak. Tidak bisa tidak. Kalau memang kunci utama dari penanganan COVID-19 ini adalah menjaga jarak dan juga menggunakan masker. Lalu menurut Anda, Pak Miko, mengapa perlu aturan yang sampai menutup toko dan juga membatasi operasional rumah makan jika ternyata memakai masker saja ini bisa dikatakan cukup? Ya, jadi menurut saya boleh buka toko asal tokonya pakai tabir. Ya, jadi karena di toko-toko itu mungkin pada toko tertentu menjaga jarak tidak mungkin. Jadi pakai tabir supaya satu kalau dia nggak ada orang yang nggak pakai masker, ya orangnya terlindungi begitu. Jadi senjata kita harus double. Jadi kalau pakai masker enggak, kemudian pakai tabir enggak, ya jaga jarak kan bisa dilakukan begitu, ya tidak bisa lah kita bertahan dari serangan varian Delta atau varian Alpha atau virus COVID-19. Jadi kita benar-benar harus bertahan dengan pertahanan yang lengkap begitu kalau kita mau beraktivitas. Karena di luar sana partisipasi masyarakat kalau saja 100% saya tidak takut begitu. Kalau semua penduduk ini sudah mengerti bahwa senjata kita adalah pakai masker, jaga jarak, itu yang penting, ya nggak perlu tabir begitu. Kalau semuanya sudah mengerti gitu. Dan satu lagi kalau nggak pakai tabir adalah desinfektan terus lingkungan kita begitu. Jadi sering-seringlah menyemprot desinfektan di sekeliling kita karena droplet itu bisa berceceran di mana-mana begitu. Kalau ada orang yang kebetulan nggak pakai masker begitu yang terinfeksi COVID-19. Nah, tapi mungkin kalau untuk di gedung, di pasar, ataupun di pusat perbelanjaan, ini lebih mudah dikontrolnya, Pak Miko, karena
ada petugas yang berjaga di situ yang mungkin betul, mengingatkan betul, ataupun yang menyuruh betul. orang untuk selalu memakai masker. Bagaimana dengan di ruang terbuka hijau atau mungkin di jalanan? Karena tidak setiap titik petugas ada di situ dan mungkin masyarakat sesama masyarakat juga masih belum ada beban sosial untuk mengingatkan menggunakan masker, Pak Miko. Ya, jadi memang ini masalah yang pelik ya, pada saat memakai masker orang tidak tahan atau harusnya 4 jam ganti gitu. Nah, orang tidak tahan pakai 6 jam, 8 jam, bahkan jam kerja itu 8 jam. Jadi kalau bekerja harus ganti 2 kali masker, ganti 2 kali, itu harus dilakukan. Jadi sebenarnya yang harus diajarkan kepada masyarakat kita adalah memang kita lagi perang gitu, lagi perang melawan COVID, jadi semuanya harus pakai senjata, yaitu senjatanya masker begitu. Dan negara menyiapkan masker itu, negara memfasilitasi menjaga jarak begitu. Kalau kemudian menjaga jarak tak bisa, ya harus dijaga harus dipantau dengan misalnya CCTV begitu. Jadi perlu diingatkan pada masyarakat di tempat-tempat di jalan, di lampu merah, di banyak orang menyeberang, diingatkan terus setiap hari begitu. Kalau jangan capek-capek begitu, pakai masker, jaga jarak, pakai masker, jaga jarak, pakai masker, jaga jarak. Kalau itu diingatkan terus-menerus setiap hari sampai selama 1 tahun, saya pikir kita akan berhasil. Tapi sayangnya petugas ini pada capek begitu. Nah, padahal kita lagi perang. Kita harusnya kita nggak mengenal capek begitu. Untuk menyelamatkan ribuan orang yang sekarang mati seharinya begitu. Jadi menurut saya kalau kita cinta pada bangsa ini, cinta pada negara ini, seharusnya masyarakat Indonesia tidak lelah-lelahnya untuk menyampaikan bahwa 5M adalah senjata utamanya. Jadi vaksinasi adalah senjata pelengkapnya. Atau mungkin agar masyarakat patuh juga dan mungkin petugas tidak perlu repot mengingatkan terus di lapangan, apa perlu hukuman yang tidak mematuhi 5M ini dimasukkan ke pidana, Pak Miko? Betul, harusnya. Kalau di Malaysia dan Singapura itu sudah 2 hal itu yang dimasukkan dalam hukum mereka. Singapura ya, kalau tidak pakai masker atau berkerumun, dendanya adalah 3 juta. Kalau di Malaysia tidak pakai masker dan berkerumun lebih dari 4 orang, itu dendanya adalah 1 juta. Jadi bayangkan, harusnya Indonesia mengikuti itu. Baik, terima kasih Pak Triunis Miko, epidemiolog Universitas Indonesia. Kita harapkan semoga masyarakat bisa lebih aware lagi karena kuncinya adalah di masyarakat dengan menerapkan 5M. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara, Pak Miko. Dan pemirsa, usai jeda kita masih akan melanjutkan dialog kita dengan Dr. Widya Stuti, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.